Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-549 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Endang sebagai Mahadewi, Novia sebagai Gayatri, Indrawati sebagai Indraswari, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi dan Rakuti memutuskan mengikuti anjuran pimpinan rampok. Untuk sementara mereka bersembunyi di suatu tempat, bekas sarang kawanan perampok. Malam itu, Rasemi dan Rakuti bicara soal kawanan rampok yang sudah disulap menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Rasemi, apa kita bisa mempercayai orang-orang itu? Mereka juga manusia. Kalau kita bersikap baik, mereka pasti akan bersedia membantu kita dengan tulus hati, Rakuti. Dan kita tidak perlu melatih orang-orang bermain pedang. Kita tidak perlu memompakan semangat ataupun keberanian.
sebab bekas-bekas rampok itu sudah memilikinya. Iya, akalmu banyak juga, Rasmi. Ya, kita harus pandai memanfaatkan keadaan ataupun kemampuan orang, Rakuti. Kau licik juga. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan genting, akal kita harus mampu berbicara. Bukan hanya tenaga ataupun kemampuan berkelahi. Tapi akal akan menjadi sangat berperan untuk mempertahankan diri. Kelicikan harus dibalas dengan kelicikan. Bukan hanya Ramapati yang bisa berlaku curang. Kita pun mampu. Kali ini aku yakin rencana Ramapati tidak akan berhasil mulus. Dia boleh gigit jari nanti. Iya. Lalu bagaimana dengan Brahmana Ratu Kuning? Sudah lama juga kita tidak pergi ke pusat pendidikan calon tanda. Apa dia perlu tahu rencana kita ini? Dan apa yang telah kita lakukan ini? Kukira tidak perlu, Rakuti. Aku hanya membutuhkan Brahmana Ratu Kuning untuk menjadi saksi. Hei, saksi apa? Kita perlu saksi, Rakuti. Saksi dari orang-orang yang berpengaruh. Merekalah nanti yang akan memojokkan Ramapati sehingga tidak berkutik lagi. Demikianlah, Rasmi dan Rakuti sudah bertekad menggagalkan rencana busuk Ramapati. Mereka berdua terus menghimpun kekuatan. Jika malam tiba, mereka bergerak ke segala penjuru untuk mencari tenaga-tenaga baru. Mereka terus bergerak bagaikan pasukan hantu. Mereka mengejar perampok-perampok jalanan tanpa ampun. Malam itu, Rasmi, Rakuti dan pasukannya menghajar perampok yang berkeliaran di sekitar desa Tebu. Rakuti bertarung dengan gagah berani. Tombak Patmayani menyambar ke sana kemari, dan kawanan perampok banyak yang tumbang menjadi korban. Beberapa malam kemudian, mereka bergerak menuju desa yang lain. Jumlah mereka semakin bertambah banyak, dan tak seorang pun tahu bahwa sebagian di antara mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit Gadungan. Ayo, serang mereka! Cabut senjata! Pukul mereka!
demikianlah, Rasemi dan Rakuti bekerja keras siang malam mengumpulkan orang-orang. Jumlah pasukannya semakin lama semakin besar, hampir mencapai 2.000 orang. Jika malam mereka bergerak, dan pada siang hari mereka bersembunyi. Baru saja Prabu Jayanegara kembali dari istana Kapopongan, Sang Ramapati segera dipanggil menghadap. Prabu Jayanegara duduk di atas kursi berukiran indah di ruangan pribadi raja. Sementara Sang Ramapati duduk bersila di lantai ruangan. Eyang Patih. Iya, Gusti Prabu. Aku ingin mendengar laporan-laporanmu. Apakah selama aku di istana Kapopongan, semuanya berjalan dengan baik? Oh, Gusti Prabu. Sekalipun terasa berat, hamba sanggup memikul tugas mewakili Gusti Prabu Jayanegara memegang tampuk pimpinan negeri. Apakah raja-raja bawahan membayar upeti dengan baik dan tepat pada waktunya? Ampun, Gusti Prabu. Tidak ada seorang pun raja bawahan terlambat datang untuk membayar upeti. Yuwa raja dari Paguhan, Pajang, Kahuripan, Daha, Singasari, dan yang lain tidak ada yang mengecewakan. Mereka mengerjakan kewajibannya dengan baik sebagai raja bawahan. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan Gusti Prabu dan kewibawaan Gusti Prabu semakin besar. Menurut pendapat hamba, tidak ada lagi yang perlu Gusti Prabu khawatirkan. Bagaimana dengan penggawa-penggawa kerajaan di sini? Apakah mereka semua juga bekerja dengan baik? Ampun, Gusti Prabu. Rata-rata mereka menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang setia pada Gusti Prabu Jayanegara. Memang ada beberapa penggawa kerajaan yang sedikit melalaikan tugas, tapi hamba sudah menegurnya. Hamba kira hal itu dapat hamba atasi dengan bijaksana. Gusti Prabu Jayanegara juga tidak perlu khawatir. Menurut pendapat hamba, sekarang ini kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara sudah benar-benar mapan. Tak ada yang perlu diresahkan. Kalau memang ada penggawa kerajaan yang tidak setia dan mereka ingin berbuat sesuatu yang membahayakan tata pemerintahan, pastilah hamba akan melaporkannya pada Gusti Prabu. Kalau begitu, baiklah. Hatiku menjadi lega. Dan semua ini karena jasa-jasamu, Eyang Patih. Kau memang seorang patih Hamangkubumi yang bisa dipercaya. Tidak rugi aku memiliki seorang pengawal praja seperti Eyang Patih. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah terlalu memuji-muji. Semua ini hamba peroleh juga berkat kemurahan hati Gusti Prabu. Berkat kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara pada hamba, orang tua yang tidak tahu diri ini. Kau juga tidak perlu merendah di depanku, Eyang Patih. Sekalipun usiamu sudah lanjut, tapi kau sudah membuktikan bahwa kau bisa bekerja dengan baik.
Semua ini hamba lakukan demi menjunjung tinggi kewibawaan Gusti Prabu. Demi menjunjung tinggi nama baik Wilwatikta. Dan hamba rela mengorbankan segalanya demi kejayaan negeri Paduka. Baiklah, Eyang Pati. Sekarang kau boleh pergi. Dan barangkali 2 atau 3 hari lagi, aku akan kembali ke Istana Kapopongan. Silakan Gusti Prabu istirahat dengan nyaman di Istana Kapopongan. Gusti Prabu tidak perlu khawatir apa-apa. Sebab semuanya berjalan dengan baik. Ampun Gusti Prabu, sekarang hamba mohon diri. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ramapati melakukan sembah sebelum melangkah pergi meninggalkan ruang pribadi raja. Prabu Jayanegara nampak puas setelah mendengar laporan mengenai jalannya roda pemerintahan. Raja Majapahit itu melangkah keluar, kemudian berjalan bergegas menuju Istana Kaputren. Para ibu sudah menunggu di ruangan pendopo Istana Kaputren. Mereka bertiga duduk berjajar di atas kursi berukiran indah. Mereka adalah Ibu Mahadewi, Ibu Diah Dewi Gayatri, dan ibu kandung Prabu Jayanegara sendiri, Ibu Indreswari. Prabu Jayanegara segera mengambil tempat duduk, sementara pengawal-pengawal pribadinya disuruh menunggu di samping pintu gapura. Hamba menghaturkan sembah bakti di hadapan para ibu. Sudah lama sekali kau tidak mengunjungi Istana Kaputren Jayanegara. Hamba mohon ampun Ibu Mahadewi. Akhir-akhir ini hamba sibuk sekali. Janganlah kau membodohi kami, para ibumu Jayanegara. Kau kira kami tidak tahu apa yang kau lakukan di Istana Kapopongan? Ampun Ibu Gayatri. Hamba memang sering pergi ke Istana Kapopongan. Hal itu hamba lakukan karena hamba merasa lelah. Hamba ingin istirahat di tempat yang nyaman. Jayanegara anakku. Ya, Ibu Indreswari. Kau tidak boleh sering pergi ke Istana Kapopongan Jayanegara. Sebagai seorang raja, kau mempunyai tugas dan kewajiban yang penting. Kau harus memimpin para kaulamu agar mereka bekerja dengan baik. Kalau kau sering di Istana Kapopongan, bagaimana kau bisa tahu perkembangan di istana ini, Jayanegara? Ampun Ibu Indreswari. Sekalipun hamba di Istana Kapopongan, tata pemerintahan Majapahit akan berjalan dengan lancar. Sebab semuanya sudah hamba serahkan pada Eyang Pati. Dan Eyang Pati ternyata mampu menjalankannya. Jayanegara. Ya, Ibu Mahadewi. Kebiasaan seperti itu tidak baik, anakku. Kebiasaan meninggalkan tanggung jawab bukanlah kebiasaan yang bijaksana. Sebagai seorang raja, seharusnya kau memberikan contoh-contoh yang baik, supaya bawahan-bawahanmu bisa meniru Jayanegara. Bukankah seorang raja harus bisa menjadi panutan bagi para kabulannya? Pun Ibu Mahadewi, menurut laporan Eyang Pati, selama ini tidak seorang pun penggawa kerajaan yang mengeluh. Mereka tetap bekerja dengan baik,
sekalipun hamba tidak berada di istana. Kau tidak boleh terlalu percaya pada orang, Jaya Negara. Memang kita tahu siapa Eyang Patih. Dia tergolong pejabat lama di Istana Majapahit. Dia juga pernah bekerja pada almarhum kakekmu, Ramanda Prabu Kertanegara. Sekalipun begitu, kau tidak boleh menyerahkan tugas-tugas penting kenegaraan kepada beliau. Ampun Ibu Gayatri. Eyang Patih adalah patih Hamangkubumi. Sudah sewajarnya Eyang Patih mewakili hamba memegang tampuk pemerintahan negeri jika hamba sedang tidak ada di istana. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab dan tugas beliau. Hamba rasa tidak ada persoalan yang perlu dirisaukan. Tapi Jaya Negara, kau tidak boleh lupa amanat Ramandamu, Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Sebelum wafat, beliau berpesan apa padamu, Jaya Negara? Kau harus menjadi raja yang baik, raja yang bijak, adil, dan mampu mengemban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Jika sampai kau melalaikan amanat ini, artinya kau tidak menghargai lagi orang tuamu sendiri, Jaya Negara. Prabu Jaya Negara nampak kurang senang mendengar perkataan Putri Mahadewi. Beliau memalingkan wajahnya ke pancuran air di Taman Sari. Suasana menjadi kurang enak. Jaya Negara. Iya, Ibu Indreswari. Jangan salah paham, anakku. Kami, para ibumu, tidak bermaksud mengganggu ketenanganmu. Kami tidak bermaksud menghalang-halangimu mencari kesenangan. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat. Sebagai seorang raja, tidak sepantasnya kau lebih sering berada di tempat lain. Dan jangan terlalu percaya kepada orang, sekalipun orang itu mampu bekerja dengan baik. Sekalipun orang itu berkenan di hatimu. Hati-hati anakku, jangan sampai kau lengah, Jaya Negara. Waspadalah selalu. Musuh yang paling besar bukan berada di luar benteng Majapahit. Justru musuh yang sangat besar dan berbahaya tinggal di dalam istana ini, Jaya Negara. Dan barangkali, siapa tahu, musuh itu sangat dekat denganmu. Ampun Ibu Indreswari. Hamba tidak pernah mencurigai siapapun juga. Dan menurut pendapat hamba, sekarang ini keadaan negeri Majapahit aman serta tentram. Siapa yang berani menentang kekuasaan hamba? Siapa yang berani membangkang? Kalaupun ada, orang itu akan segera ditangkap dan diganjar hukuman yang setimpal. Ampun Ibu Indreswari, Ibu Gayatri, dan Ibu Mahadewi. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba mohon diri. Para ibu nampak kecewa melihat sikap Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara sendiri nampak tidak peduli lagi. Raja Majapahit itu bergegas melangkah menuju pintu gapura Istana Kaputren. 4 orang pengawal pribadi segera mengiringkan beliau. Jaya Negara, mudah-mudahan Dewata Agung senantiasa melindungimu. Aku sering khawatir, Yunda Mahadewi. Mengapa Jaya Negara begitu percaya pada Eyang Patih? Oh, Jaya Negara. Seharusnya kau tidak bersikap seperti ini. Kau menjadi tumpuan seluruh kaula Majapahit. Mengapa sungguh berbeda dengan Ramanamu, Jaya Negara? Berbeda seperti langit dan bumi.
Hatiku sedih sekali. Jiwaku sakit melihat keadaan putraku seperti ini. Sudahlah, Dinda Indreswari. Tak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Marilah kita mohon pada Dewata Agung, supaya hati Jayanegara senantiasa diberi penerangan. Di pagi yang cerah itu, Prabu Jayanegara sudah bersiap-siap kembali ke istana Kapopongan. Sang Ramapati mengantarkan sampai ke pintu gerbang samping. Pembesar kerajaan itu membungkuk hormat di depan kereta Prabu Jayanegara yang sudah siap berangkat. Aku pergi tidak lama, Eyang Pati. Barangkali 7 hari lagi aku sudah kembali ke istana Majapahit. Selama aku tidak ada, jalankan tugasmu seperti biasa. Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan menjalankan segala titah Gusti Prabu Jayanegara. Istirahatlah Gusti Prabu dengan nyaman di istana Kapopongan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di pagi yang cerah itu, Prabu Jayanegara sudah bersiap-siap pergi ke istana Kapopongan. Kereta kuda yang megah sudah menunggu di depan pintu gapura. 40 orang prajurit pengawal berbaris di belakangnya. Prabu Jayanegara segera naik ke atas kereta. Sang Ramapati membungkuk dengan hormat. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Selama aku tidak ada di istana, kerjakan tugasmu seperti biasa. Aku percaya penuh padamu. Aku tidak akan lama di istana Kapopongan. Barangkali aku akan kembali ke istana Majapahit setelah 7 hari. Ampun, Gusti Prabu. Silakan istirahat dengan nyaman di istana Kapopongan. Gusti Prabu tidak perlu khawatir. Hamba akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Prabu Jayanegara melampaikan tangannya. Kusir kereta menarik tali kekang kuda, dan kereta Prabu Jayanegara bergerak-gerak meninggalkan pintu gapura samping. Sang Ramapati tersenyum tipis melepas keberangkatan Prabu Jayanegara. Pembesar kerajaan itu masih berdiri di samping pintu gapura. Dan setelah kereta Prabu Jayanegara lenyap di tikungan lorong istana, kembali Sang Ramapati tersenyum. Sekarang aku harus mengumpulkan anak-anak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Rawadeng, Rayuyu, Rabanya, Krapangsa, dan Koratanca. Ya, Gusti Prabu. Debu kotor yang menghalang-halangi pandanganku sudah lenyap. Kutiup dengan napasku yang penuh kekuasaan. Mereka sekarang tidak akan lagi mengganggu aku. Mereka tidak akan bisa lagi mengkhianati Ramapati. Kalian tahu siapa yang kumaksudkan? Iya, tentu saja kami tahu, Gusti.
pastilah Rasemi dan Rakuti. Dua orang itu adalah duri dalam daging. Dua orang itu debu kotor yang menghalang-halangi pandangan mataku. Tapi mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka sudah kusingkirkan secara halus. Mereka tidak akan berani lagi menginjak istana Majapahit. Ya, jika mereka berani kembali lagi, Gusti pasti akan bertindak lebih jauh. Jika mereka berani kembali ke istana Majapahit, artinya mereka tidak mempunyai otak. Tidak, mereka tidak akan berani kembali. Mereka akan terus berperang melawan perampok-perampok jalanan sampai habis. Sampai tidak ada yang tersisa dan tinggal hidup. Tapi kalau toh sampai mereka bisa bertahan dan berani menginjak istana Majapahit, aku akan bertindak lebih jauh. Tapi hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Di samping Rasemi dan Rakuti, aku juga sudah mencatat nama orang-orang yang kuanggap perlu dicurigai. Dan mereka semuanya harus diawasi dengan seksama. Sebab, kalau rencanaku ini nanti sudah menggelinding, siapapun yang dicurigai harus dibabat habis. Aku tidak ingin menghadapi kegagalan. Kita harus menyikat siapa saja yang kita anggap membahayakan rencana kita. Jelas? Jelas, Gusti. Syukur. Dengar baik-baik. Nama orang-orang itu perlu kusebut di sini. Barangkali kalian juga sudah tahu sebagian di antara mereka. Dengar baik-baik. Yang perlu diawasi dengan ketat ialah Rekrian Kanuruhan Empu Iwar. Dia perlu diawasi karena sepertinya dia tidak mau dan tidak sepaham denganku. Yang kedua, Rekrian Kanuruhan Mapanji Elam. Orang ini tidak terlalu berbahaya, tapi perlu diawasi. Yang ketiga, Rekrian Rangga Empu Pamatang. Yang keempat, Rekrian Rangga Empu Sidiwangsa. Yang kelima, Rekrian Demung Empu Wahana. Yang keenam, Rekrian Demung Empu Pakuwuhan. Yang ketujuh, Rekrian Tumenggung Empu Pamor. Dan yang kedelapan, Rekrian Tumenggung Empu Menur. Orang-orang ini semua perlu diawasi. Dan tugas untuk mengawasi mereka kulimpahkan pada kalian berdua, Rabanyak dan Rapangsa. Hamba siap menjalankan tugas, Gusti. Ampun, Gusti. Bagaimana dengan Arya Tadah? Apakah orang itu juga tidak perlu diawasi? Sepertinya dia juga tidak sepaham dengan Gusti Ramapati. Arya Tadah sudah lanjut usia. Dia memang mempunyai hubungan yang akrab dengan Gusti Prabu Jayanegara. Tapi sepertinya dia sudah kurang bernafsu mengikuti seluk-beluk permainan seperti ini. Arya Tadah perlu diawasi juga, tapi tidak usah terlalu ketat, tidak usah. Ampun, Gusti. Berapa lama kira-kira Gusti Prabu Jayanegara tinggal di istana Kapopongan, Gusti? Beliau mengatakan sendiri padaku akan tinggal di istana Kapopongan selama 7 hari. Nah, sekarang kita harus bekerja dengan penuh semangat. Jangan sampai gagal dan jangan sampai lengah ya. Apa yang kita rencanakan harus menemui sasaran yang tepat. Rabadeng dan Kaurayuyu. Iya, Gusti. Kalian kutugaskan mengumpulkan 300 orang prajurit Majapahit yang tangguh. Yang masih muda dan berbadan kekar. Kalian tidak perlu bercerita apa-apa kepada mereka.
Mereka memang tidak perlu tahu apa-apa. Mengerti? Mengerti, Gusti. Selanjutnya, apa yang harus kami lakukan, Gusti? Selanjutnya kalian mengumpulkan 2.000 orang prajurit Majapahit. Jadi pasukan nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. 300 orang prajurit akan berpakaian perampok. Mereka akan datang dan menyerbu istana Kapopongan dengan sasaran Prabu Jayanegara. Setelah Prabu Jayanegara tewas, 2.000 orang prajurit Majapahit akan datang. Biar saja mereka bertarung. 300 orang prajurit yang menyamar sebagai perampok harus ditumpas sampai habis. Ini hanyalah permainan sandiwaraku. Kalian tidak perlu heran. Sesama prajurit Majapahit akan kuadu domba. Mereka akan saling berbunuhan. Tapi sasaran paling utama adalah Prabu Jayanegara sendiri. Jangan sampai Prabu Jayanegara selamat. Dan setelah 300 prajurit tewas, kalian segera kembali ke istana Majapahit. Istana pasti akan geger. Suasana akan tidak menentu. Dan pada saat itulah aku akan tampil untuk mengatur semuanya agar suasana kembali tenang. Waduh, hebat juga rencana Gusti Ramapati. Jadi 300 orang prajurit itu menyamar sebagai perampok. Dan mereka ditugaskan menyerbu istana Kapopongan. Kemudian membinasakan Gusti Prabu Jayanegara. Dan selanjutnya, 2.000 orang prajurit Majapahit akan pura-pura menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Gusti, benar. Rencana Gusti benar-benar hebat. Hamba tidak pernah berpikir sampai demikian, Gusti. Oh iya, soal-soal seperti ini sudah menjadi bagianku. Soal otak-atik, soal bersiasat dan mengadu domba adalah bagian Ramapati. Dan selama ini aku tidak pernah gagal. Kalian tahu sendiri. Mulai dari Ranggalawe, Kebo Anabrang, Lembu Sora, Gajah Biru, Rekrian Demung Wira, dan terakhir Pati Nambi yang malang. Mereka semuanya gugur karena tidak tahan menghadapi siasatku. Dan kali ini aku pun akan berhasil. Jika Gusti Prabu Jayanegara tewas, akulah yang akan tampil sebagai pimpinan tunggal. Aku tidak perlu lagi menjadi wakil. Jabatan Patih Hamangkubumi akan kutinggalkan. Dan tahta Majapahit akan menjadi milikku untuk selama-lamanya. Ampun Gusti Ramapati. Kalau boleh kami tahu, kapan rencana Gusti Ramapati menyerang istana Kapopongan? Aku sudah memperhitungkannya dengan cermat. Aku sudah memilih hari itu. Dengar baik-baik. Hari Hanggara. Pagi-pagi sekali kalian sudah harus bersiap-siap. Dan sebelum tengah malam hari Hanggara, 300 prajurit Majapahit yang menyamar sebagai perampok harus sudah diberangkatkan ke istana Kapopongan. Kalau ada yang masih belum jelas, kalian boleh menanyakannya. Ratanca, mengapa kau diam saja? Kau tidak perlu ikut-ikutan perang. Kau cukup tinggal di istana dan membantu Rabanyak serta Rapangsa mengawasi orang-orang yang tadi kusebut namanya. Iya, Gusti Ramapati. Hamba pun siap menjalankan tugas. Bagus sekali. Aku senang. Pertemuan kita tutup sampai di sini dulu. Dan marilah kita bekerja dengan cermat dan penuh semangat. Sebab kalau sampai rencana ini berhasil, bukan hanya aku yang akan menikmatinya, tapi kalian berlima akan ikut menikmatinya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Malam sudah larut ketika Rawadeng dan teman-temannya meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati bergegas menuju ke ruangan dalam. Dan sebentar kemudian, pembesar kerajaan Majapahit itu sudah terlelap dalam mimpi. Barangkali mimpi tentang singgasana Majapahit yang sudah berhasil didudukinya. Pada saat itulah, sebuah bayangan mengendap masuk. Bayangan sosok tubuh seorang wanita. Kakang. Kakang Ramapati. Kau Nyai, ada apa ini? Maaf kalau aku mengganggu tidurmu, Kakang. Memang kau telah mengganggu tidurku. Ada apa, Nyai? Tidak biasanya kau berani membangunkan aku. Aku takut tidur sendirian, Kakang. Baru saja aku bermimpi buruk. Justru aku baru saja bermimpi indah sekali. Aku melihat singgasana Majapahit gemerlapan. Dan aku duduk di sana. Aku pun ikut gemerlapan. Aku melihat raja-raja bawahan duduk bersila terhampar di depanku. Tapi sayang sekali, kenikmatan itu baru bisa aku rasakan dalam mimpi. Kau mimpi apa, Nyai? Wajahmu sampai pucat begitu. Aneh sekali mimpiku itu. Aku melihat desa kelahiranku dilanda banjir yang besar. Banjir itu datang mendadak tanpa hujan sebelumnya. Dan aku melihat kau berlari-lari kebingungan, Kakang. Dan akhirnya kau terpeleset, tenggelam di telan banjir. Aku berteriak-teriak minta tolong. Dan aku berusaha menolongmu, menggapai tanganmu. Tapi ya, akhirnya aku pun ikut tenggelam. Kita tenggelam bersama-sama, Kakang. Sudahlah, jangan percaya pada mimpi-mimpi. Tapi Kakang, bukankah kau percaya sekali pada firasat mimpi? Mimpi memang ada kalanya membawa firasat bagi manusia, Nyai. Tapi kukira mimpimu itu tidak ada artinya. Jangan-jangan mimpiku tadi merupakan lambang kejatuhan kita, Kakang Ramapati. Tidak, Nyai. Tidak mungkin. Mengapa kita harus jatuh? Mungkin karena kau sudah berada di tempat paling tinggi. Kau jangan coba-coba meramal nasibku. Aku memang sudah berada di tempat yang paling tinggi. Apalagi sebentar nanti kalau rencanaku berhasil. Aku akan duduk di atas singgasana Majapahit dan memerintah negeri ini menurut seleraku. Aku akan menjadi orang yang paling berkuasa dan itu sesuai dengan mimpiku tadi. Mimpi yang indah. Sudahlah, kau tidak perlu takut. Kita tidak akan pernah jatuh karena kita mempunyai pegangan yang meyakinkan. Tapi Kakang Ramapati, aku tidak bisa membohongi hati kecilku. Sesungguhnya aku merasa takut. Hatiku cemas setiap kali memikirkan rencanamu. Nyai, selama ini kau sudah mendampingi hidupku baik dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan sulit ataupun serba mudah. Kau sudah membuktikan sebagai istri yang setia. Kau tidak pernah menggangguku. Kau tidak pernah meragukan kemampuanku. Tapi sekarang mengapa tiba-tiba kau menyelinap ke tempat tidurku dan membuat hatiku berdebar-debar? Oh, Kakang Ramapati. Aku tidak bermaksud mengganggu ketenanganmu. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali tidak kau senangi. Apa itu? Kakang Ramapati, aku minta maaf sebelumnya. Tapi seandainya bisa, urungkan saja niatmu itu, mumpung belum terlambat. Jangan melangkah terlampau jauh, Kakang. Jangan melompat terlampau tinggi. Nyai, aku tidak senang mendengar kata-katamu. Kau bukannya menambah semangatku, tapi malah menggerogoti keyakinanku. Tidak, Nyai. Bagaimanapun juga rencanaku akan terus berjalan. Kau tidak perlu ikut campur lagi. Aku tidak senang diganggu seperti ini. Sudah.
Kalau kau takut tidur di ruangan bilikmu, tidur di sini saja. Tapi jangan lagi bermimpi buruk. Mimpilah yang indah-indah. Kakang Ramapati, entah mengapa, sepertinya aku tidak bisa melupakan mimpiku itu. Hari Hanggara datang dengan indahnya. Cahaya matahari bersinar terang melampaui puncak-puncak bangunan istana. Rawadeng dan Rayuyu bergegas naik ke ruangan pendopo rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati sudah duduk bersila menunggu. Bagaimana, Rawadeng? Rayuyu? Bagaimana? Kami sudah siap, Gusti. 300 orang prajurit Majapahit sudah kami kumpulkan. Dan sekarang mereka kami tempatkan di sebelah barat benteng. Sedangkan 2.000 orang prajurit kami tempatkan di alun-alun, Gusti. Iya, bagus. Atur sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun penggawa kerajaan curiga. Dan nanti sebelum tengah malam, kalian harus bertindak dengan cepat dan tepat. Ingat, sasaranmu yang paling utama ialah Prabu Jaya Negara. Dan kau Rawadeng, kau bersama 300 orang prajurit akan berangkat setelah matahari tenggelam. Dan kau Rayuyu, kau akan memimpin 2.000 orang prajurit untuk permainan sandiwara berikutnya. Kau berangkat menjelang tengah malam. Baik, Gusti. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rawadeng dan Rayuyu masih duduk di ruangan pendopo bersama Sang Ramapati. Pada saat itulah muncul Ratanja, Rabanyak dan Rapangsa. Mereka bertiga bergegas menghampiri junjungannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah usaha Sang Ramapati merebut kekuasaan akan berhasil? Dan apa yang akan terjadi dengan Prabu Jayanegara di Istana Kapopongan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan